Kalau kamu klik video ini, kemungkinan besar kamu lagi berusaha untuk bikin hidup kamu jadi jauh lebih baik. Seringkali kita berpikir gini, kalau kita mau bikin hidup kita jadi lebih baik, kita harus melakukan sesuatu, kita harus menambahkan sesuatu nih dalam hidup kita. Padahal sebetulnya untuk lebih menyederhanakan hidup, kita bukan harus menambah sesuatu, tapi kita harus mengurangi atau justru menghentikan sesuatu dalam hidup kita. Nah, hari ini saya mau cerita-cerita sama kamu, ada 7 hal yang saya hentikan dalam kehidupan saya untuk membuat hidup saya jadi jauh lebih bisa dinikmati. Yang pertama, berhenti cuekin masalah kesehatan. Saat kita sehat, kita punya banyak keinginan. Saat kita sakit, kita cuma punya satu keinginan, yaitu supaya kita bisa jadi sehat lagi. Saat kita sehat, kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Tapi waktu kita sakit, kita malah bisa jadi beban buat orang lain. Karena itulah kesehatan itu penting. Mengerti soal hal ini nih, saya jadi nggak lagi cuekin masalah kesehatan saya. Saya jadi lebih memperhatikan apa yang tubuh saya butuhkan. Kualitas tidur dibenerin, kemudian harus mulai olahraga, kemudian makan makanan yang benar, kurangi gula, terus yang lain-lain deh, segala sesuatu yang dibutuhkan sama tubuh kita. Nah, kalau menurut kamu kesehatan kamu juga penting, kamu juga pasti akan berhenti cuekin masalah kesehatan dan mulai memperhatikan apa yang tubuh kamu perlukan. Yang kedua, berhenti tinggal di zona nyaman. Saya pernah dengar cerita nih tentang salah satu pengusaha di Indonesia yang namanya Prayogo Pangestu. Bapak ini sebelum jadi salah satu orang terkaya di Indonesia, ternyata hanyalah seorang lulusan SMP. Dan dia itu dulu bekerja sebagai sopir angkutan umum. Kemudian sesudah itu pada satu hari Pak Prayogo Pangestu ini ketemu dengan seorang pengusaha kayu dari Malaysia. Setelah kenalan, kemudian akhirnya Bapak ini bekerja di perusahaan Malaysia ini. Dan ternyata setelah bekerja di sana, dia bekerjanya serius, sungguh-sungguh. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi general manager. Di posisi general manager ini kan posisi nyaman dong seharusnya. Nah, tapi ternyata Pak Prayogo Pangestu nggak cuma sekedar puas dengan posisi itu. Dia melihat peluang untuk menyelamatkan sebuah perusahaan yang sedang dalam kondisi krisis finansial. Kemudian dia nekat untuk minjem di bank dan membeli perusahaan kayu ini. Sekarang nih perusahaan ini jadi berkembang luar biasa. Sekarang dikenal dengan nama PT Barito Pacific. Coba kalau Pak Prayogo Pangestu ini tetap bekerja sebagai GM aja di perusahaannya orang lain, gak mungkin dia bisa sesukses sekarang. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Memang gak sebombastis pengalaman seperti Pak Prayogo Pangestu, tapi gini, saya itu pernah kerja di suatu perusahaan selama 13 tahun. Udah nyaman banget. Ya tempatnya enak, kantornya juga gak terlalu jauh dari rumah, teman-temannya asik-asik, pekerjaannya juga sudah saya kuasai dengan baik. Tapi kemudian saya dapat tawaran untuk bekerja di tempat lain. Ya udah saya coba. Kantornya jauh, udah gitu pekerjaannya saya mesti belajar lagi. Tapi saya coba. Dan karena saya memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman ini, ternyata saya nggak pernah menyesal dengan keputusan itu karena sekarang saya happy banget kerja di sini. Jadi jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman, asal keputusan itu sudah dipertimbangkan dengan matang. Pada saat kesempatan itu datang, dipikir dulu baik-baik nih. Apakah kalau saya tidak mengambil keputusan ini, saya akan menyesal? Apakah saya akan menyesal kalau saya tidak menyatakan hal ini? Apakah saya akan menyesal kalau saya nggak berani melangkah? Perjalanan saya di YouTube channel ini juga sebetulnya adalah hasil dari kenekatan saya untuk keluar dari zona nyaman. Dulu tuh saya mikir ya, aduh gimana ya kalau ada teman saya yang nonton video YouTube saya, aduh malu gitu. Atau misalnya ada saudara yang nonton, aduh kelihatan kaku nggak ya kalau di video dan sebagainya gitu. Akhirnya tapi saya beranikan diri aja, udah cuek aja lah, bikin video pertama, video kedua dan seterusnya. Dan ternyata saya nggak menyesali keputusan saya. Saya puji Tuhan banget bahwa video-video yang dibuat ini ada manfaatnya gitu. Hasil kerja keras saya selama ini ternyata bisa juga bermanfaat buat orang lain. Waktu saya baca komen-komen teman-teman tuh rasanya kerja keras saya
cukup lumayan lah ya, bikin skrip sendiri, bikin video sendiri, ngedit sendiri, udah gitu upload video sendiri. Tapi waktu baca komen teman-teman rasanya seneng gitu, waktu ada yang bilang bahwa hidupnya berubah jadi lebih baik, jadi lebih menyenangkan, seneng banget rasanya gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba ya, apapun itulah, coba aja. Kalau memang ada keinginan, kalau ada niat, coba aja. Harus berani keluar dari zona nyaman, karena seringkali kita tuh menyesali hal-hal yang kita lakukan. Bukan cuma itu doang yang perlu kita sesali, kita harus menyesali juga hal-hal yang tidak kita lakukan. Makanya harus berani keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, berhenti overthinking. Ya, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Peter Skillman. Dia itu seorang product designer. Si Peter Skillman ini bikin 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama kelompok ilmuwan dari Taiwan. Kemudian kelompok yang kedua mahasiswa bisnis. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak TK. 3 kelompok ini dikasih tugas sama Peter Skillman. Mereka harus membuat suatu bangunan yang terdiri dari 2 bahan. Yang pertama adalah spaghetti, yang kedua marshmallow. Jadi spaghetti itu loh yang belum dimasak, spaghetti yang masih keras gitu. Nah, spaghetti lalu disambung-sambung dengan marshmallow yang empuk-empuk gitu kan. Jadi bisa ditempel-tempel. Mereka harus bikin bangunan yang paling tinggi. Kira-kira dari 3 kelompok ini, yang mana yang bangunan yang paling tinggi? Gak disangka-sangka ternyata kelompok anak-anak TK lah yang menang. Kok bisa? Jadi si sekelompok ilmuwan dan si sekelompok mahasiswa jurusan bisnis ini terlalu sibuk planning. Bikin planningnya, mau bentuk bangunan seperti apa, kemudian gimana cara menyatukannya, lalu terus gitu, wah pokoknya siapa yang bertanggung jawab ini, siapa yang bertanggung jawab itu. Kelamaan. Anak-anak ini nih, anak-anak TK, langsung satu-satuin aja, mereka kayak lagi main, masuk tinggi tiba-tiba jadi tinggi. Dari penelitian ini apa yang bisa kita pelajari? Jangan terlalu overthinking, udah jalani aja. Masalah mah ada aja dalam hidup, bisa dilewati. Berikutnya, berhenti fokus pada hal-hal yang salah. Ada hal-hal yang ada dalam kendali kita, ada yang enggak. Seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya apa? Pendapat orang lain. Pada waktu kita menggantungkan kebahagiaan kita pada pendapatnya orang lain, kita itu membiarkan bahagia kita itu ada dalam kendali dia. Contoh nih, misalnya saya pengen pakai baju yang saya suka, tapi waktu saya mau pakai saya mikir, nanti orang lain nggak seneng deh saya pakai baju ini, padahal saya seneng banget pakai baju ini. Tapi kan gimana ya, kalau dilihat orang mungkin kurang bagus gitu. Bodo amat, sekarang mah saya pokoknya saya pakai aja apa yang saya suka. Kalau orang lain gak suka, ya udah biarin aja. Yang kelima, berhenti ada di sekitar area yang negatif, baik itu orang atau tempat atau apapun deh yang menguras energi kita. Ya, energi itu menular. Kalau kita ada di sekitar orang-orang yang energinya negatif, kayak apa sih orang-orang yang energi negatif, yang gampang ngomel, yang dikit-dikit ngeluh tuh, kita juga jadi menular loh. Jadi gampang bete, jadi gampang kesel, ikutan ngomel, ikutan ngeluh gitu kan. Jadi gak baik juga buat kitanya gitu. Kemudian pikiran kita juga mesti dipilih-pilih ya. Apakah pikiran kita ini yang kita masukin ke dalam otak kita ini adalah hal-hal yang menguras energi atau yang menambah energi? Nah, ini juga mesti dipilih. Kalau kebanyakan yang kita masukin adalah hal-hal yang menguras energi, hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dipikirin, akhirnya kita jadi gampang down, ya kan? Jadi lebih baik kita fokus pada hal-hal yang positif aja, masukin yang positif juga dalam pikiran kita, sehingga kita jadi lebih semangat. Yang keenam, berhenti membandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain. Ya, kita itu seringkali sekarang nih, di zaman sekarang paling gampang banget membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Lihat dari sosial media terutama. Waktu kita buka handphone, kita lihat hidupnya orang lain kayaknya lebih indah banget dibanding hidup kita. Padahal yang perlu banget kita ingat adalah kehidupan yang dipajang, yang dikasih lihat ke orang lain, itu sebetulnya adalah hidup yang indah-indahnya aja, bagian yang indahnya doang. Tapi kita nggak bisa lihat
bagian yang tidak indahnya. Jadi jangan cuma ngelihat yang bagus aja, kita juga mesti tahu di balik itu semua pasti ada proses juga gitu. Kalaupun kita mau lihat orang lain nih untuk dibandingkan dengan hidup kita, jadikan sebagai suatu inspirasi aja. Kalau misalnya kita lihat orang lain kelihatannya hidupnya lebih bagus, apa sih yang bikin hidup dia lebih bagus? Pelajari gitu. Oke, waktu kita penasaran, kita mulai cari tahu, itu justru membuat hidup kita juga jadi lebih bagus gitu. Karena kita tahu nih ada sesuatu loh yang dilakukan orang ini sampai dia bisa jadi seperti itu. Jadi buat itu jadi inspirasi, bukan jadi bahan untuk mengecilkan diri kita sendiri. Berikutnya, berhenti hidup tanpa prioritas. Kita nih terbiasa untuk hidup tanpa prioritas. Semua deh mau dikerjain, sampai akhirnya nggak ada juga yang selesai. Sebagai people pleaser, saya berusaha banget untuk bisa menyenangkan hati semua orang. Dulu tuh ya segala sesuatu saya kerjain deh, hayo aja, bantuin temen yang ini, bantuin saudara yang itu, kerjain kerjaan yang itu, kerjain kerjaan yang ini, sampai akhirnya saya kecapean dan saya nggak mikirin diri saya sendiri. Sekarang udah stop ya, saya mulai pilah-pilah apa yang jadi prioritas saya. Kalau memang saya sanggup melakukannya, saya akan lakukan. Tapi kalau saya nggak sanggup, saya bilang tidak. Jadi itu adalah 7 hal yang saya lakukan untuk membuat hidup saya jadi lebih simple dan menyenangkan. Gimana dengan kamu? Coba share di kolom komen di bawah. Saya juga mau belajar banyak nih dari kamu. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di kolom komen ya. Saya seneng banget bisa sharing buat kamu hari ini. Thank you udah temenin saya sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini ya. Oke, thank you for watching teman-teman semua.